Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-solehah. Mari kita belajar tematik untuk kelas 5. Kali ini kita belajar pembelajaran 3, tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Muatan pelajaran untuk pembelajaran 3 adalah IPS dan PKN. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Iya. Rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan pun terjadi di berbagai daerah dengan tindakan perlawanan yang heroik. Ya, mari kita pelajari perlawanan-perlawanan yang heroik di Indonesia apa saja. Ya, yang pertama peristiwa heroik di Yogyakarta, yang kedua di Surabaya, yang ketiga di Semarang, yang keempat di Aceh, selanjutnya di Bali, di Kalimantan, dan di daerah lain, di berbagai daerah di seluruh Indonesia melakukan perlawanan. Baik, kita pelajari satu persatu. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi karena pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 WIB. Selanjutnya, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru, merobek warna biru itu, bendera Belanda, dan dikibarkan kembali setelah dirobek menjadi merah putih. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Selanjutnya, peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Ya, anak-anak, mari masih ada peristiwa heroik lainnya Peristiwa heroik di Bali. Para pemuda Bali pun melakukan perlawanan, perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Untuk menegakkan kedaulatan RI dari Jepang. Tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Kalimantan, Di Pulau Kalimantan, rakyatnya juga tidak ketinggalan melakukan perlawanan, Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan,
di depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Ya, sekarang peristiwa heroik di Palembang ini ya. Di Palembang ya juga ada ya. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya menegakkan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Ya, selanjutnya peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945 ya, tepatnya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Ya, demikian tadi beberapa peristiwa heroik di seluruh Indonesia dan tentunya masih banyak peristiwa heroik lainnya yang tidak dapat Pak Guru jelaskan semuanya ya karena keterbatasan waktu. Seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongannya sendiri. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Mereka memegang merdeka, merdeka, merdeka atau mati. Ya, perhatikan gambar lambang negara Indonesia, burung Garuda, Pancasila. Ya. Dari lambang negara Indonesia ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan inilah yang mengikat keragaman Indonesia dalam semangat persatuan, termasuk dalam semangat merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan, ya, harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati, menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Ya, perhatikan caranya untuk menghormati teman atau orang yang berbeda agama, ya, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Ajaran agama kita laksanakan dengan baik, ya. Yang selanjutnya, yang kedua, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang terakhir, tidak memandang rendah agama lain, menganggap agama kita yang paling bagus. Jangan ya. Selanjutnya, bagaimana cara menghormati keragaman suku? Pertama, menerima suku lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus menerima pertemanan dengan semua suku tanpa milih-milih. Selanjutnya, menambah pengetahuan kita tentang suku-suku di Indonesia. Yang terakhir, tidak menganggap suku sendiri yang paling unggul. Selanjutnya, bagaimana cara menghormati keberagaman budaya ya? Iya. Caranya yang pertama, melestarikan seni pertunjukan tradisional. Yang kedua, menghargai hasil kebudayaan suku lain. Yang ketiga, menghormati kelompok lain yang menjalankan adat istiadatnya ya. Kita jangan sampai mencela. Ya, demikian tadi anak-anak, selesai sudah pembelajaran 3. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Pak Guru. Teruslah belajar, teruslah berkarya, menjaga wajah